Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Di episode sebelumnya, Shiro mendengar ketukan pintu. Ia membukanya dan Yang Tiesin telah berdiri tepat di hadapannya. Singkat cerita, Tiesin pun mengingatkan Shiro akan kenangan masa lalu mereka hingga akhirnya Shiro sadar lelaki yang berdiri di hadapannya adalah suaminya. Shiro telah ditipu oleh pangeran ke-6 yang mengatakan Yang Tiesin telah mati 18 tahun yang lalu dan mayatnya telah dikuburkan. Akhirnya mereka pun berpelukan melepas rindu yang mendalam selama ini. Tidak lama Yang Kang ke kediaman ibunya dan akhirnya mengetahui Yang Tiesin ada di sana. Ibunya mulai menceritakan segalanya kepada Yang Kang, bahwa Yang Tiesin adalah ayah kandungnya. Tapi Yang Kang tidak mempercayai dan menerima kebenaran tersebut dan malah menusuk ayahnya dengan tombak. Untungnya Nianze datang dan menyerang Yang Kang dari belakang. Di tempat lain, Kuo-Ching dikejar oleh Dewa Obat yang murka hingga ia terjatuh ke dalam sebuah goa. Di dalamnya ternyata ada Mei Chaofeng. Ia menolong Kuo-Ching dari serangan Dewa Obat. Di posisi ini tentunya Mei Chaofeng tidak bisa mengenali Kuo-Ching adalah anak kecil yang telah membunuh suaminya dulu. Tiesin dan istrinya yang dikejar akhirnya terpojok dan saat itu juga Yang Kang dan Pangeran ke-6 tiba. Shiro lalu memohon kepada Pangeran ke-6 untuk melepasnya pergi bersama suaminya. Tapi Pangeran ke-6 tidak menggubris kenyataan yang ia ketahui dari dulu. Ia meminta pengawalnya untuk membunuh Tiesin dan Nianze sehingga memaksa Shiro mengancam untuk bunuh diri. Akhirnya gerbang istana pun dibuka dan mereka pergi. Di dalam goa ternyata Mei Chaofeng mengalami kelumpuhan di kakinya saat melatih ilmu 9 bulan. Dalam goa sangat gelap sehingga Kuo-Ching tidak bisa mengenali Mei Chaofeng juga. Namun setelah Mei Chaofeng bertanya siapa guru Kuo-Ching sehingga akhirnya mereka mengenali satu sama lain. Singkat cerita, Mei Chaofeng tidak membunuh Kuo-Ching karena butuh dia untuk mengajari ilmu tenaga dalam Chuan Chen untuk menyembuhkan kakinya yang sedang lumpuh. Setelah mengajarkan tenaga dalamnya, pagi pun tiba. Di saat itu, Huang Rong berhasil menemukan keberadaan Kuo-Ching dan melemparkan tali ke dalam. Kuo-Ching pun memapa Mei Chaofeng keluar bersamanya. Di saat itu juga, Huang Rong mengenali Mei Chaofeng. Ternyata Mei Chaofeng adalah murid dari Sesat Timur dan Huang Rong sendiri adalah anak dari Sesat Timur, Huang Yaoshi. Mengetahui hal ini, Mei Chaofeng tidak berani untuk bermacam-macam dengan Kuo-Ching. Huang Rong pun meminta Mei Chaofeng untuk membantu mereka melarikan diri dari serangan pesilat yang menghadang mereka. Dalam gendongan Kuo-Ching, Mei Chaofeng berhasil mengalahkan semua lawan mereka yang menghadangnya. Di tengah pertarungan, ke-6 guru Kuo-Ching tiba-tiba muncul karena sebelumnya mereka memang mengejar Ouyang He. Reuni ini membuat situasi menjadi sedikit kompleks. Akhirnya ke-6 guru Kuo-Ching bertarung dengan pesilat Qin. Melihat hal ini, Huang Rong membantu mengalihkan perhatian pesilat Qin untuk menyerang Mei Chaofeng dengan berkata kalau Mei Chaofeng memiliki kitab 9 rembulan. Akhirnya Kuo-Ching dan gurunya pergi, sementara Huang Rong membantu memberikan arahan pada Mei Chaofeng untuk bertarung. Di saat itu juga Yang Kang muncul dan meminta mereka untuk berhenti bertarung dan membantunya untuk mengatasi kejadian ibunya yang sedang diculik. Episode 9 pun habis, lanjut ke episode 10. Di tengah pelarian, Yang Tiesin bertemu dengan pendeta Qiu Chuji dan Mai. Qiu Chuji senang bisa reuni kembali dengan Yang Tiesin dan akhirnya mengetahui ternyata Pangeran ke-6 adalah dalang di balik kejadian 18 tahun yang lalu. Saat itu juga Yang Kang dan pasukannya berhasil mengejar mereka. Mereka bertarung hingga akhirnya Pangeran ke-6 juga tiba. Pangeran ke-6 terus mendesak Shiro untuk kembali ke istana. Ia meyakinkan apa yang ia lakukan selama ini karena mencintai Shiro. Sedangkan Yang Kang terus menyangkal dan tidak ingin menerima kenyataan bahwa Yang Tiesin adalah ayah kandungnya sendiri. Akhirnya mereka kembali bertarung. Pendeta Qiu Chuji, Mai, dan disusul Cui datang membantu. Namun dua dari ketiga pendeta ini berada di bawah angin karena Mai dan Cui terkena racun. Didesak oleh serangan gempur dari pesilat dan serbuan panah dari para prajurit, akhirnya Yang Tiesin mengucapkan kata perpisahan kepada istrinya. Ia bersyukur bisa bertemu lagi dengan istrinya setelah 18 tahun. Kemudian dia maju ke tengah pertarungan dan mengatakan kepada Pangeran ke-6 untuk tidak menyusahkan para pendeta Chuan Chen, lalu bunuh diri. Shiro lalu mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan ikut menusukkan dirinya ke tombak. Ia berkata kepada suaminya kalau mereka tidak akan berpisah lagi setelah ini. Bertepatan dengan itu, Kuo-Ching dan ke-6 gurunya tiba. Di masa-masa akhirnya, Yang Tiesin memandang anaknya Yang Kang dengan penuh kekecewaan. Ia lalu menjodohkan Nianze kepada Kuo-Ching. Shiro menyerahkan belati pusaka kepada Nianze dan berkata kepada Yang Kang kalau ia harus sadar. Namun sampai Yang Tiesin menghembuskan napas terakhirnya, Yang Kang tetap tidak memanggilnya sebagai ayah. Setelah kejadian itu, Yang Kang merasa cukup linglung. Dia merasa bersalah telah menyebabkan kematian ibunya, namun masih tidak menerima kenyataan Yang Tiesin adalah ayahnya.
Kemudian 3 pendeta Chuan Chen berkumpul dengan 6 guru coaching. Mereka membahas bahwa pertarungan yang dijanjikan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Pendeta Chu Chuji mengatakan kalau dia mengaku kalah kepada para pendekar Jiangnan karena dari akhlaknya saja Yang Kang sudah tidak bisa dibandingkan dengan Kuo-Ching. Lalu mereka membicarakan pernikahan Kuo-Ching dengan Nian-Zhe. Di saat itu juga Kuo-Ching berkata kalau ia tidak akan menikahi Nian-Zhe. Lanjut episode 11, Guru Kuo-Ching berkata kalau alasan penolakan Kuo-Ching karena dia sudah dijodohkan dengan Hua Cheng, putri Genghis Khan. Namun Kuo-Ching juga berkata kalau dia tidak akan menikahi Hua Cheng karena ia menyukai Huang Rong. Di tempat lain, Pangeran ke-6 mengutus prajuritnya untuk mencari Yang Kang yang sedang dilanda kegalauan. Ia mabuk hingga tak sadarkan diri dan Nian-Zhe merawatnya. Huang Rong yang menunggu Kuo-Ching tidak datang akhirnya pergi mencari Kuo-Ching dan mengetahui kalau ternyata gurunya mengurung dia untuk tidak bisa bertemu dengannya. Para guru Kuo-Ching tidak setuju Kuo-Ching dekat dengan Huang Rong karena reputasi ayahnya sebagai sesat timur dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Huang Rong kemudian memainkan akalnya dengan memperdayai 6 guru Kuo-Ching dengan menyamar sebagai peramal yang mengatakan kalau mereka telah menentang takdir langit memisahkan jodoh anak manusia. Akhirnya Kuo-Ching dilepaskan gurunya setelah termakan trik Huang Rong. Mereka pun pergi berdua. Di tengah pengembaraan mereka, Kuo-Ching mencemaskan perasaan gurunya. Ia mengajak Huang Rong untuk kembali dan menjelaskan kepada gurunya kalau wanita yang ia sukai tidak seperti yang guru mereka pikirkan. Tapi Huang Rong menolak, lalu menyarankan untuk menemui gurunya 6 bulan lagi sambil menunggu amarah mereka mereda. Kuo-Ching dan Huang Rong pun memutuskan untuk ke Ling'an sambil berkelana sambil mencari Tuan Tiante untuk dibalaskan dendam kematian ayah Kuo-Ching. Sementara itu, Nian-Zhe berhasil meyakinkan Yang Kang untuk menerima dirinya adalah orang Song dan Yang Tiesin adalah ayahnya. Nian-Zhe juga mengungkapkan rasa sukanya kepada Yang Kang sejak di hari ia dikalahkan di kontes pencarian jodoh. Ia lalu mengajak Yang Kang untuk memulai hidup baru dan kembali ke desa Chiachun dengannya. Dan Yang Kang pun setuju. Dalam perjalanan mereka, Huang Rong memasak ayam bakar untuk Kuo-Ching. Namun tiba-tiba muncul seorang pengemis. Dan teman-teman tentu sudah tidak asing lagi dengan pengemis satu ini ya. Dia adalah Hong Chikong atau Ang Chit Kong, ketua partai Kaipang dan pesilat sakti yang dijuluki sebagai pengemis utara. Melihat jarinya yang hanya ada 9, Huang Rong langsung bisa mengenali kalau dia adalah Hong Chikong. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu lalu mengajak Chikong yang sangat rakus ini untuk makan bersama mereka. Setelah makan, Chikong berterima kasih dan ingin pergi. Namun ia ditahan Huang Rong dan menggodanya bahwa masih ada banyak masakan sedap lainnya yang akan ia masak. Mendengar hal ini, Chikong pun tergoda untuk mencicipi masakan Huang Rong selanjutnya. Chikong mengakui kalau dia memang rakus kepada masakan enak. Jarinya yang hilang satu dikarenakan dipotong oleh dirinya sendiri karena tergoda makanan dan lupa akan tugasnya. Meski demikian, rakusnya tidak pernah hilang. Chikong lalu memuji masakan Huang Rong bahkan lebih enak dari masakan istana. Setelah menyantap dengan kenyang, Chikong berkata kalau ia tidak akan makan secara gratis. Jika Huang Rong dan Kuo-Ching memiliki permintaan, dia akan membantunya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Huang Rong untuk memohon Chikong mengajari Kuo-Ching kungfu. Setelah melihat praktek kungfu Kuo-Ching dan Huang Rong, Chikong langsung bisa menebak kalau Huang Rong adalah anak dari sesat timur. Ia berkata kalau ayahnya Huang Yaose dan dia sudah bertarung ratusan kali dengannya. Huang Rong lalu meminta Chikong mengangkat mereka berdua sebagai murid dan mencoba menggodanya lagi dengan imbalan masakan enak. Tapi Chikong bilang jangan harap bisa memperdayainya dengan cara licik seperti itu dan dia pun pergi. Lanjut ke episode 12, dalam perjalanan ke desa Chiachun, Pangeran ke-6 berhasil menemukan Yang Kang dan membujuknya untuk tidak pergi. Wan Ying Hongli berkata kalau ia telah menganggap Yang Kang sebagai anaknya sendiri selama 18 tahun ini. Dan kelak, ia akan mewarisi kekuasaannya kepadanya. Yang Kang lalu bilang kepada Nian-Zhe untuk pulang sendiri ke desa Chiachun. Ia bilang akan menetap dengan Pangeran ke-6 untuk sementara waktu agar bisa melacak keberadaan kitab perang Yue Fei yang sedang diburu Pangeran ke-6. Setelah meninggalkan Huang Rong, Chikong merasa hampa dan hambar dalam menyantap setiap masakan yang ia temui. Bahkan dengan koki terhebat dan semua menu masakan utama tidak bisa membuat Chikong melupakan keenakan masakan Huang Rong. Singkat cerita, akhirnya Chikong kembali mencari Huang Rong untuk mencicipi kembali masakannya. Dan dengan sedikit sanjungan cerdik dari Huang Rong, akhirnya Chikong setuju untuk mengajarkan Kuo-Ching sedikit kungfu. Chikong pun akhirnya mengajarkan salah satu kungfu terbaiknya yang dinamakan dengan tapak 18 menakluk naga. Jurus tapak pertama pun mulai diperagakan Chikong di hadapan Kuo-Ching. Setelah itu, ia meminta Kuo-Ching untuk melatihnya lagi. Tapi Chikong bisa melihat daya tangkap Kuo-Ching cukup rendah dan sulit untuk menyerap ilmunya. Meski demikian, ia memuji kerja keras Kuo-Ching.
Lalu Huang Rong memainkan trik keduanya dan meminta Qigong untuk mengajarnya kungfu juga. Qigong lalu mengajarkan tinju mengembara kepada Huang Rong. Setelah melihat peragaannya, Huang Rong dengan cepat mampu menguasai ilmu tersebut dengan mudah. Suatu hari di saat Kucing sedang berlatih, ia diserang oleh Dewa Obat yang masih dendam kepadanya. Dewa Obat lumayan kaget dengan peningkatan kungfu Kucing, namun ia tetap bisa mengalahkan Kucing dan Huang Rong. Namun saat itu juga Qigong muncul dan mengusir Dewa Obat untuk pergi. Setelah itu, Huang Rong memainkan triknya lagi untuk meminta agar Kucing diajarkan tapak keduanya supaya kelak tidak mudah dibuli orang. Singkat cerita, Qigong pun mengajarkan tapak keduanya dan Kucing yang bodoh pun pelan-pelan mempelajarinya. Kemudian Qigong akhirnya mengajarkan tapak ketiganya yang bernama naga di atas langit. Tapak selanjutnya naga di atas tanah, dan seterusnya Kucing terus berlatih hingga akhirnya Qigong mengajarkan 15 dari 18 tapak penakluk naganya. Setelah itu, Qigong mengatakan kalau dengan 15 tapak naga itu, Kucing sudah bisa mengalahkan hampir semua pesilat di dalam dunia persilatan. Qigong juga berkata biasanya ia hanya mengajari orang kungfu selama 3 hari, tapi dengan Kucing, ia sudah ajarkan 30 hari. Setelah itu, Qigong pun pergi. Di saat yang bersamaan, sekumpulan ular muncul tepat setelah Qigong pergi. Ouyang-ke muncul dengan maksud tidak baik. Namun sebelum Ouyang-ke menjalankan aksinya, Qigong kembali dan akhirnya mengusir Ouyang-ke untuk pergi. Qigong kemudian memperingatkan Kucing dan Huang Rong untuk hati-hati kepada Ouyang-ke karena pamannya adalah racun barat. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam dunia Wulin ada 5 pesilat tangguh yaitu racun barat, paman dari Ouyang-ke, sesat timur, ayah dari Huang Rong, kaisar selatan dan dirinya sendiri pengibis utara, serta yang terakhir adalah Dewa Pusat sebagai pendiri sekte Chuanzhen. Dari segi kungfu, Dewa Pusat mengungguli keempat pesilat lainnya. Namun setelah kematian Wang Changren, Dewa Pusat, kekuatan dunia persilatan ini didominasi oleh mereka berempat. Dan racun barat adalah orang yang perlu diwaspadai. Dan berakhir sudah episode ke-12 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.